sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Guru Rima. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu, bila ada Ibu Guru Rima, pastinya kita akan belajar. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema pengalamanku, subtema pengalaman bersama teman. Dan kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Nah, tentunya pembelajaran kita yang terdahulu kamu sudah mengikutinya dengan baik. Nah, pada pembelajaran keempat ini kita akan belajar mengenai materi menirukan gerak pohon. Dan juga kita akan belajar mengenai gerak bergantung dan ungkapan permintaan maaf. Tentunya kamu sudah tidak sabaran lagi untuk cepat belajar bersama Ibu Guru Rima. Nah, sekarang siapkan buku kalian, siapkan alat tulis kalian. Kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Coba sekarang kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Nah, perhatikan, ini adalah gambar Siti dan teman-teman berada di ruang kelas. Coba kamu perhatikan gambar yang di luar jendela Siti. Nah, ini adalah tampak adanya butiran air atau hujan. Nah, biasanya musim penghujan ini sering terjadi di negara kita atau di daerah kita. Kita di Indonesia mengalami dua musim, yaitu ada pergantian musim hujan dan musim kemarau dalam satu tahun. Nah, pada bulan Januari ini biasanya kita mengalami musim penghujan. Nah, itu artinya setiap hari hampir turun hujan. Nah, kamu bersiap-siap supaya di waktu hujan ini kamu tetap selalu sehat. Nah, biasanya juga di musim hujan ini angin kuat sekali. Nah, kamu harus berhati-hati, tidak bisa keluar rumah. Nah, pada musim penghujan ini biasanya di negara kita beriklim tropis ini curah hujan sangat tinggi. Nah, membuat pohon-pohon tertiup angin dengan kencang. Nah, air hujan menyiram semua tanaman, tumbuh-tumbuhan sehingga tumbuh subur seperti batang pohon kelapa. Nah, kamu perhatikan gambar yang ada di buku kamu. Pepohonan dan rumput-rumput ini biasanya tertiup angin, dia seperti menari, bergerak. Nah, bergerak ditiup angin. Inilah gerakan pohon yang dikarenakan tiupan angin. Nah, pernah tidak kamu melihat pohon yang tertimpa air hujan atau tertiup angin, bagaimana gerakannya? Nah, coba kamu amati di sekeliling kamu, perhatikan tanaman-tanaman yang bergerak ketika ditiup angin pada waktu hujan. Tentunya kamu sudah melihat dan sudah mengamati ketika hujan, pohon-pohon atau tanaman-tanaman bergerak ditiup angin melambai-lambai. Nah, begitu juga Siti dan teman-temannya. Dia melihat dan mengamati tanaman yang bergerak ketika tertiup angin. Seperti misalnya pohon kelapa, itu akan seperti melambai-lambai. Nah, gerakan pohon ini bisa kita tiru atau kita ikuti pada saat kita menari. Nah, gerakan dalam menari bisa menirukan pohon yang tertiup angin, bisa juga menirukan gerakan dari hewan. Nah, sekarang coba kamu ikuti Siti dan teman-temannya mencoba gerakan pohon tertiup angin. Nah, gerakan tanaman. Nah, kamu gunakan dalam gerak menari. Nah, ikuti, perhatikan gambar yang ada di buku kamu, Siti dan teman-temannya. Nah, Siti ini memperagakan atau mempraktekkan gerakan pohon tertiup angin. Tangannya di atas, kemudian dilambai-lambaikan. Nah, kemudian banyak sekali juga gerakan pohon. Ada yang pohon roboh, ada yang pohon tumbang. Nah, tentunya gerakan yang kamu lihat di buku kamu ini adalah gerakan pohon tertiup angin. Tangannya di atas kemudian dilambaikan. Coba sekarang kamu ikuti, kamu praktekkan. Mudah bukan? Coba sekarang amati kembali gambar yang ada di buku kamu. Nah, ketika hujan reda, biasanya suasananya atau keadaan udaranya dingin, sejuk, sangat tepat sekali
bila kita berolahraga setelah hujan reda. Nah, tentu olahraga itu membuat tubuh kita sehat. Coba perhatikan, ini adalah Benny. Benny sedang melakukan gerakan apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, ini adalah gerakan yang dilakukan Benny adalah gerakan bergantung. Nah, kamu tentu masih ingat pada pembelajaran yang terdahulu kita sudah belajar mengenai gerakan bergantung. Nah, ingat, kamu bisa melakukan gerakan ini pada palang besi seperti gambar di buku kamu. Tentunya palang besi yang kuat. Atau kamu juga bisa melakukan gerakan bergantung pada cabang pohon yang rendah. Tentunya cabang pohon yang kuat juga, sehingga bisa menjadi tempat yang aman untuk kamu bergantung. Nah, kemudian kita bisa sambil bergerak. Perhatikan Benny bergerak menggunakan palang besi. Nah, tentunya dengan hati-hati. Nah, kamu ingat, gerakan bergantung ini melatih kekuatan otot tangan kita dan keseimbangan tubuh kita. Kamu boleh melakukannya tentunya dengan hati-hati. Kamu boleh mencoba gerakan bergantung tadi. Nah, sambil kamu menghitung berapa lama kamu mampu untuk bergantung. Kamu boleh menghitungnya dari 1 sampai dengan 40. Nah, sekarang coba perhatikan lagi gambar yang ada di buku kamu. Nah, ini adalah gambar Benny dan teman-temannya. Nah, ketika musim hujan, biasanya setelah hujan reda, tentunya di jalan ada genangan air. Nah, perhatikan gambar di buku kamu. Genangan air ini adalah air yang turun ketika hujan tadi. Nah, coba perhatikan Benny pulang sekolah bersama teman-teman. Nah, biasanya mereka sangat senang bila pulang bersama-sama teman. Namun, perjalanan pulang kali ini berbeda dengan yang lalu. Nah, tentunya mereka mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Coba kamu perhatikan gambarnya. Ada 2 orang anak yang menginjak genangan air dan mengenai teman-temannya. Perhatikan. Nah, bagaimana pendapatmu sekarang tentang gambar yang kamu lihat tadi, yang kamu amati? Nah, ketika ada temanmu yang tadi menginjak air kemudian mengenai temannya yang lain, apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak tadi yang menginjak air dan mengenai temannya? Apa yang seharusnya dilakukan? Tentunya kamu masih ingat, ketika kita bersalah, kita harus meminta maaf. Nah, tadi 2 orang anak ini menurut kamu, apakah mereka bersalah atau tidak? Iya, kesalahan mereka adalah ketika berlari menginjak air, kemudian mengenai temannya, dan mereka langsung berlari. Apakah tindakan mereka ini sudah benar? Nah, tentunya tidak. Seharusnya mereka meminta maaf kepada teman-temannya tadi. Setelah tadi kamu mengamati gambar Benny dan teman-temannya, kamu boleh pada saat ini untuk berlatih. Coba kamu beri tanda centang pada kalimat yang tepat sesuai dengan kejadian yang dialami Benny dan teman-temannya tadi. Nah, apa yang seharusnya kedua anak laki-laki itu tadi lakukan? Nah, kamu boleh memilih kalimatnya yang sudah tersedia di buku kamu. Kemudian kamu beri tanda centang, yaitu kalimat permintaan maaf. Ayo, sekarang kamu pilih dan beri tanda centang. Kemudian setelah kamu mencentang kalimat permintaan maaf yang tepat, kamu juga boleh mencoba bermain peran. Nah, bermain peran tentu kamu masih ingat memerankan tokoh tertentu. Nah, kamu bermain peran sebagai salah satu anak yang berlari di genangan air tadi. Kemudian kamu ungkapkan permintaan maaf yang tepat pada Benny dan kawan-kawannya. Mudah bukan? Ayo kita mencobanya. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah belajar bersama Ibu Guru Rima mengenai
ungkapan permintaan maaf, mengenai gerakan bergantung, dan kita menirukan gerakan pohon atau gerakan tanaman. Tentunya sangatlah menyenangkan. Kita bisa melakukannya bersama, kita belajar bersama. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu Guru Rima sampaikan tadi bisa kalian terima dengan baik, bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dan membuat kalian semakin pintar. Dan tetap harus selalu semangat meskipun kita masih belajar di rumah. Nah, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.